Pak. Kan kemarin saya sudah melakukan kajian terkait gangguan berupa. Sekarang ini saya kan sudah saya print seperti poster lah Bu. Nah ini berisi dari teman-teman mengenai pemeriksaan kehamilan, kemudian ada tanda-tanda bahaya kehamilan dan juga tentang imunisasi DT atau tetanus seksual. Mungkin ini sebenarnya ini karena saya baru masih semester 4, mungkin mohon maaf ya Bu jika masih ada kekurangan. Sama-sama belajar Mas. Ya, Bu. Nah mungkin sini saya berikan sepemahaman saya saja Bu. Langsung aja Bu. Kejahatan kehamilan yang pertama kan ada urusan kehamilan. Dan urusan kehamilan ini kan mungkin sangat penting ya Bu, memantau kesehatan ibu maupun janingan. Pertama kan memantau kesehatan ibu dan janin. Kenapa itu sangat penting? Karena saat kehamilan itu diperlukan kesehatan yang stabil. Jadi jika stabil nanti insya Allah waktu persalinan maupun kehamilan itu alhamdulillah bisa normal dan kemudian diperlukan untuk deteksi dini atau mendeteksi dini adanya komplikasi. Perlunya komplikasi. Apa deteksi dini komplikasi itu supaya nanti saat melakukan persalinan maupun mencegah terjadinya pasca persalinan itu bisa diketahui sebelum terlaksananya persalinan itu. Jadi harapannya adanya deteksi itu mencegah supaya tidak ada masalah atau suatu komplikasi yang terjadi sebelum persalinan. Yang selanjutnya itu untuk pemeriksaan kehamilan ya Bu. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan itu sendiri itu ada tahapannya Bu. Nah, yang pertama itu pada trimester pertama itu biasanya dilakukan minimal 1 kali. Terus kemudian untuk di trimester kedua itu biasanya juga dilakukan 2 kali. Dan di trimester ketiga itu minimal 3 kali. Jadi seperti berkala itu Bu. Nah, trimesternya itu untuk pemeriksaan kehamilan itu. Terus kemudian untuk tanda-tanda yang kemarin, nah mungkin Briva juga kemarin sudah menyebutkan beberapa ya seperti tanda-tanda kehamilan. Mungkin ini saya merangkum dari beberapa tanda bahaya kehamilan. Ini yang saya rangkum itu cuma ini yang biasa terjadi dan juga yang sangat mengancam. Jadi dari yang pertama itu kan ada perdarahan pervagina. Nah, mungkin untuk perdarahan pervagina ini mengapa sangat berbahaya? Mungkin jika terjadi perdarahan pervagina ini akan menyebabkan komplikasi yang begitu besar itu. Ya walaupun hanya sedikit perdarahannya, namun akan berakibat fatal jika tidak segera ditangani secara lebih lanjut. Ini mengapa bahaya perdarahan pervagina itu sangat mengancam kehamilan. Kemudian juga rekrut dan juga kerambu. Kemarin juga ini melakukan terkait rekrut ya. Mungkin untuk rekrut dan juga kerambu ini ada beberapa penyebabnya Bu. Yang pertama itu karena perubahan atau besaran perut karena adanya kehamilan menyebabkan otot-otot ini menjadi tertular. Nah, jadi kayak baru mantul begitu kan, jadi agak kaget itu dia terasa nyeri. Terus kemudian ada kontraksi palsu yang kemarin itu juga bilang itu yang menyebabkan nyeri juga, dan juga mungkin gerakan bayi atau kontraksi bayi itu menyebabkan nyeri. Nah, terus kemudian ibu juga kemarin melakukan pengecekan gitu, mungkin itu hal yang normal ya waktu di kehamilan. Mungkin penyebabnya itu karena sensitivitas lambung yang naik ya. Jadi kita merasakan sesuatu kayak makanan atau minuman, jadi agak naik sensitif banget itu waktu kehamilan. Dan juga mungkin lebih sensitif juga pada bau-bau makanan atau minuman yang keras gitu. Jadi menyebabkan kita selanjutnya ada itu lebih sakit kepala. Mungkin sakit kepala ini bisa disebabkan
kelelahan, capaian, terus banyak pikiran, kecemasan, dan konsekuensi itu. Mungkin saran saya untuk nyari dan juga mengurangi nanti itu bisa melakukan teknik nafas dalam itu. Jadi itu bisa melakukan teknik nafas dalam itu dengan cara mengambil nafas melalui hidung, kemudian mengeluarkannya melalui mulut secara perlahan. Nah, itu bisa dilakukan 3 kali, namun nanti istirahatkan terlebih dahulu supaya bisa rileks terlebih dahulu. Harapannya nanti dengan teknik relaksasi nafas dalam bisa mengurangi rasa nyeri maupun sakit kepalanya. Kemarin juga kan Briva juga tahu mengenai imunisasi PT atau tetanus toxoid. Seperti yang Briva katakan kemarin juga benar, untuk imunisasi PT itu berfungsi atau bermanfaat untuk melindungi ibu maupun janin dari tetanus. Terus ini saya juga cantumkan cabangnya terkait imunisasi PT. Pertama itu kan imunisasi PT pertama bukan pada saat pemeriksaan kehamilan pertama atau di trimester pertama yang melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian untuk imunisasi PT kedua diberikan selama atau diberikan pada 4 minggu setelah HPV 1 ya. Jadi nanti waktunya kandungan bulan ya Bu. Kayaknya aku belum jelas. Ini kemarin Kayak itu pas mau nikah. Banget pas mau nikah kalau nggak salah. Gimana untuk mencegah aja sih Bu. Tapi kalau sudah insya Allah aman. Cuma ini jadwal. Iya. Nah, terus yang imunisasi dosis ketiga itu diberikan 6 bulan setelah dosis kedua, jadi akan lebih lama. Terus dan untuk PT pada ini ya setahun lah. Itu jadi berdasarkan pengkajian saya kemarin yang saya hukum dan saya hasilkan itu mengenai kesehatan kehamilan ibu terkait pemeriksaan kehamilan, ada bayi dan juga imunisasi PT. Mungkin itu sedikit informasi dari saya tuh terkait kesehatan kehamilan ibu. Terima kasih ibunya Mas. Ini nambah pengetahuan. Ini saya juga baru tahu yang ini Mas. Yang ini ya Bu? Saya baru tahu itu. Jadi kayak malah kita rutinan lulus ya. Iya Bu, kayak berkala.